Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya membahas mengenai ada pola saham yang berbahaya untuk di swing trading kan, tapi masih cukup oke untuk scalping, tapi tentu harus disiplin dengan trading plan dan juga harus disiplin cut loss. Yaitu saham-saham dengan pola volume seperti ini. Saya kasih contoh. Nah, seperti ini. Pola saham SMDM. Maksudnya seperti apa? Yaitu pola saham yang tiba-tiba sahamnya liquid. Ini pelakunya pasti big player ataupun trader-trader spekulan yang tiba-tiba liquid. Kemudian saat bandarnya atau big playernya hilang atau volumenya hancur, volumenya hilang nih, pasti harga sahamnya akan anjlok. Dan juga kalau misalnya sudah patah tren, pasti harga sahamnya akan anjlok. Dan pola-pola seperti ini berbahaya karena swing tradingnya pasti ada berpotensi gagal. Seperti itu. Tapi disclaimer on dulu, pembahasan kedepannya mungkin tidak ada ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing aja tentang pola-pola saham yang sebenarnya sering ya ada di saham-saham third-liner atau gorengan. Dan ini sebagai pembelajaran aja buat teman-teman biar nggak nyangkut di saham-saham yang berbahaya seperti ini. Contoh lainnya itu adalah saham ini ya. Untuk yang saat ini saham RRTX. Saham RRTX menurut saya sangat berbahaya. Kenapa? Nih teman-teman bisa lihat sendiri, volumenya sebelumnya hilang nih, kecil sekali ya volumenya, paling transaksinya hanya berapa nih, 10.000, 60.000, puluhan ribu lah, di bawah 100.000 lembar, 20.000, 4.000, bahkan 500 lembar doang sehari, kecil sekali ya. Tapi tiba-tiba di tanggal berapa nih, tanggal 1 Desember tiba-tiba volumenya tinggi sekali, harganya digoreng terusnya sama bandar, volumenya tiba-tiba tinggi terus, dinaikin terus sama bandar. Terus RTX juga sering banget disebut oleh para trader di grup-grup saham. Kemudian saat sudah patah tren, di sini patah tren ya di hari apa nih, tanggal 11 Januari sudah patah tren, ARB juga, kemudian MACD-nya juga sudah dead cross, volumenya juga tiba-tiba hilang, bahkan sejak 6 Januari volumenya sudah hilang ya, jadi harus waspada nih kalau misalnya sudah hilang. Akhirnya harganya ARB terus, dan hari ini juga ARB lagi, walaupun tadi sudah dinaikin sedikit kemudian dilanjutin ARB kembali. Dan sepertinya kalau melihat pola-pola dari saham-saham seperti ini sebelumnya, ERTX berpeluang untuk lanjut turun ARB berjilid, mungkin bisa sampai ke harga-harga bawah sini 180, 200-an seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang punya saham ERTX di harga atas, saya sarankan buang aja dulu. Jangan berharap harga sahamnya akan lanjut naik ke atas. Sebagai contoh saham Esta. Esta nih sahamnya ada tukeran barang terus, Pinky terus nih, ada tukeran-tukeran barang dari bandar. Kemudian tiba-tiba bandar berniat untuk jualan ke retail. Gimana caranya? Volumenya diangkat sehingga volumenya rame, retail kepancing, scalper kepancing, disebut-sebut terus di grup saham. Akhirnya banyak retail awam yang nggak paham tentang beginian beli di pucuk. Kemudian saat beli di pucuk, akhirnya mereka nyangkut nih. Ini kan sudah patah tren nih, teman-teman bisa lihat nih dulu deh. Ini kan sudah patah tren nih, ini kan tren yang kecilnya patah tren, kemudian MACD-nya sudah mulai ke bawah, udah dead cross, akhirnya ARB berjilid sampai ke lowestnya yang sebelumnya di harga 100-an. Tadi sudah naik tinggi, kemudian di-anjlokin lagi, masih ARB terus, masih ada potensi turun lagi ke bawah seperti itu. Jadi saran saya kalau misalnya sudah patah tren, sudah MACD sudah mulai ke bawah, volume sudah mulai hilang lagi karena bandarnya sudah nggak mau goreng-goreng lagi, karena bandarnya sudah jualan lagi di atas dan membuat retail nyangkut, lebih baik kabur duluan aja kalau misalnya sudah seperti itu ya. Jadi ada 3 kriteria yang harus diingat. Yang pertama, kalau sudah patah tren, buang. Yang kedua, MACD-nya sudah dead cross, buang. Yang ketiga, volume bandar tiba-tiba hilang, itu buang. Itu pertanda bandarnya sudah selesai main di saham seperti ini. Contoh lainnya adalah saham PBRX kalau tidak salah. Di sini teman-teman bisa lihat, sebelumnya volumenya kecil-kecil banget, sangat kecil ya, ini nggak kelihatan bahkan. Kemudian tiba-tiba rame, sering disebut-sebut oleh trader scalper. Akhirnya pas volumenya hilang, harga sahamnya pun terus turun. Kemudian saat patah tren, harga sahamnya juga terus turun seperti itu. Jadi harus hati-hati ya. Saham lainnya, ini saya akan kasih beberapa contoh biar teman-teman percaya dengan pola trading seperti ini yang sangat berbahaya.
ARII. Ini saat harga tiba-tiba naik nih. Nggak tahu ini bandarnya mungkin iseng aja langsung diarah-arahin. Kemudian saat mereka mau jualan dari angkatan sini nih, mereka kan sudah beli duluan di harga sini pastinya. Saat mereka mau jual, akhirnya diramaikan dulu sama bandar. Kemudian trader banyak yang kejebak, banyak yang ikut-ikutan sebut-sebut saham ini. Akhirnya retail banyak yang HK dipucuk. Kemudian saat HK dipucuk, bandar pun jualan, kemudian jualan terus. Akhirnya volumenya hilang karena bandar sudah selesai main-main di sini. Patah tren juga, MACD-nya juga sudah mulai mengarah ke bawah. Akhirnya teman-teman yang beli di pucuk ini nyangkut dalam sekali, turun ke bawah, dan harga sekarang di harga 266. Sudah turun berapa persen tuh? 50%-an ya kalau bisa sudah beli dari daerah sini. 40-an persen lah. Seperti itu. Contoh lainnya ada gak ya? Bentar. Okas kali ya contoh lainnya. Cek dulu. Oke, Okas nih. Okas jadi contoh yang oke juga. Sebelumnya volumenya kecil-kecil, kemudian naik, dan saat bandar ini kan pasti ada bandar yang akumulasi di harga sini ya. Kemudian logikanya. Kalau misalnya seperti ini terus volumenya dan bandar mau jualan pasti akan kesulitan. Sehingga salah satu caranya adalah diramaikan. Ini diramaikan sama bandar. Terlihat ya dalam beberapa hari di Agustus ini diramaikan sehingga retail banyak yang FOMO karena harga sahamnya tiba-tiba rame, dikira bakal lanjut naik ke atas, tapi ternyata bandarnya sudah jualan di pucuk ini. Kemudian saat bandarnya sudah jualan di pucuk, bandar sudah tidak ada kepentingan untuk mengangkat saham ini lagi, sehingga bandar sudah kabur, volumenya akhirnya kecil kembali. Ini paling retail kecil aja volumenya. Kemudian sudah patah tren, MACD-nya sudah mulai ke bawah, akhirnya harga sahamnya terus turun dari harga 200-an sekarang di harga 100, turun minus 50% lebih bahkan. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau misalnya sudah melihat ada saham yang volumenya tiba-tiba tinggi naik seperti ini, yang dari sebelumnya kecil-kecil, itu berarti ada bandar yang sedang meramaikan dan ingin jualan di pucuk. Jadi harus hati-hati. Untuk teman-teman scalper mungkin oke ya, mungkin cukup oke karena volumenya ramai dan juga volatil, mungkin jadi teman bagi para scalper. Tapi bagi swing trading seperti saya dan teman-teman swing trader yang lain, ini adalah musuh kita bersama, karena itu adalah tanda bahwa sahamnya tidak akan lama lagi akan anjlok. Seperti itu. Jadi untuk scalper tentu saya sarankan untuk CL ketat, karena kalau misalnya tidak CL akan turun dalam. Untuk swing trader juga saya sarankan untuk swing trading paling hanya 1-2 hari atau seminggu aja maksimal. Selebihnya mungkin langsung TP aja. Kalau misalnya close di bawah dari tren, atau mungkin bisa dibilang patah tren, atau mungkin MACD-nya sudah mulai ke bawah, kabur duluan aja karena ada potensi harga sahamnya akan anjlok. Seperti itu ya. Ini sudah beberapa saham saya kasih tahu nih, ada RTX, SNDM itu contoh-contohnya. Kemudian ada PBRX, Okas, NZIA juga bisa dibilang seperti itu. Coba kita cek NZIA. Nah, tiba-tiba ramai ya di sini nih. Teman-teman bisa lihat sebelumnya volumenya sepi-sepi aja, tapi tiba-tiba ramai di tanggal November akhir, tiba-tiba ramai, kemudian patah tren. Setelah patah tren, MACD-nya sudah mulai mengarah ke bawah, ada potensi saham ini akan lanjut turun ke bawah lebih dalam lagi. Jadi harus hati-hati. Walaupun sekarang ada di area support ya. Ini ada di area support, mungkin hanya pantulan-pantulan kecil aja, tapi overall view jangka panjangnya NZIA akan potensi lanjut turun ke bawah. Seperti itu. Oke, kita bahas singkat aja seperti itu. Kalau misalnya teman-teman melihat pola saham seperti ini, hindari aja. Bagi swing trading, kalau misalnya scalping, buat trading plan yang ketat aja, jangan hold lama-lama. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman biar nggak nyangkut lagi di saham-saham berbahaya seperti ini. Saya lebih sarankan teman-teman untuk swing trading di saham yang aman aja, saham-saham second liner ataupun blue chip. Dan saya juga sering share kok saham-saham menarik secara bandarmologi dan teknikal di Telegram saya. Teman-teman bisa ikut aja, tinggal search di @mulai saham channel. Kalau misalnya teman-teman tertarik bisa cek juga di deskripsi, nanti saya akan kasih link. Nanti teman-teman bisa join aja. Saya juga sering bahas saham di situ. Kemudian kalau misalnya mau diskusi, silahkan komentar aja. Nanti kalau misalnya ada waktu saya bisa balas, atau teman-teman yang lain mungkin akan balas, sehingga kita bisa berdiskusi di dalam sana. Oke, seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.